Oke, nama saya Pak Sandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi digital. Pengertian ekonomi digital mengacu pada kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai fondasi utamanya. Hal ini termasuk penggunaan aplikasi digital, telepon daring, sistem pembayaran elektronik, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita singkat sebagai AI dan big data. Jadi ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi digital. Yang pertama yaitu tergantung pada teknologi informasi. Jadi artinya semua kegiatan ekonomi menggunakan teknologi seperti internet. Yang kedua yaitu global dalam lingkup. Jadi bisa dilakukan di seluruh dunia. Yang ketiga pemodelan bisnis baru. Munculnya bisnis berbasis digital seperti aplikasi dan platform online. Yang keempat yaitu data adalah aset berharga karena data sangat penting untuk kebutuhan bisnis. Yang kelima otomatis dan kecerdasan buatan karena dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Yang keenam yaitu akses global yang luas. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh yaitu efisiensi operasional. Jadi bisa lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedelapan yaitu inovasi tanpa batas karena teknologi terus berkembang. Di sini ada bagaimana sejarah perkembangan ekonomi digital, sejarah ekonomi digital, awalnya muncul periode tahun 1990-an, teknologi yang digunakan untuk efisiensi bisnis pada periode. Ini adalah komputer pribadi dan perdagangan elektronik juga berkembang melalui penggunaan komputer pribadi dan internet. Setelah muncul era ekonomi yang baru. Oke teman-teman, sini aku akan menjelaskan tentang dampak positif ekonomi digital. Kita tahu bahwa dampak positif itu pasti ada dalam suatu permasalahan atau hal. Nah, jadi dampak positif dari ekonomi digital itu adalah tentunya efisiensi yang semakin cepat. Nah, contohnya dengan menggunakan smartphone kita lebih gampang mengakses banyak hal ya. Terus juga dalam sisi keuangan itu lebih mempermudah dan apalagi semuanya itu udah berbasis info. Jadi kita bisa tahu di mana aja, kapan aja, dan tentunya di mana aja gitu. Selanjutnya kita tahu di mana ada dampak positif, tentunya pasti ada dampak negatif. Kerugian terkait kehadiran ekonomi digital. Nah, teman-teman semua, kerugiannya itu banyak hal ya, dimulai dari penurunan efisiensi manual. Apa itu efisiensi manual? Itu lebih tepatnya seperti pekerjaan yang biasanya dilakukan gitu. Jadi lebih menurun drastis ketimbang beberapa pekerjaan lainnya. Sebagai contoh kita ambil kasir di banyak negara lain itu sudah menggunakan sistem yang lebih gampang dan juga efisien gitu. Dan udah nggak menggunakan si kasirnya itu tersebut, maksudnya pegawainya. Jadi itu lebih gimana ya? Kayak lebih mengurang lah sistem pekerjaan manual tersebut. Nah, Jenius, kita ngambil tadi untuk konten sekarang itu ada Jenius. Aplikasi Jenius itu dari Bank BTPN, BTPN itu bank dana pensiun intinya. Nah, itu tuh biasanya digunakan untuk kayak transaksi dan itu tuh lebih mempermudah guys daripada aplikasi lainnya, dan juga tuh hampir sama kayak bank-bank lainnya kayak yang kita tahu sekarang. Nah, itu hampir mirip-mirip kayak gini untuk transaksi, untuk pinjaman juga bisa dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada proses pihak yang terlibat yaitu developer atau IT yang membuat dan menjaga aplikasi. Yang kedua customer service yaitu yang melayani nasabah. Yang ketiga manajemen yaitu yang mengatur strategi bisnis. Yang keempat penggunaan layanan. Yang terakhir pengamanan atau cyber security untuk menjaga data dan transaksi tetap aman. Selanjutnya sumber daya yang terlibat selain manusia yaitu teknologi dan aplikasi, seperti sistem dan server. Yang kedua modal yaitu uang operasional. Yang ketiga data atau informasi.
data pengguna dan transaksi. Yang keempat, infrastruktur digital, internet, cloud, dan internet. Selanjutnya, unit Jenius mewakili pasar Indonesia. Jenius adalah pelopor dan salah satu pemimpin pasar yang tentang digital di Indonesia, tetapi belum menguasai seluruh pasar perbankan karena masih kalah besar dibanding bank konvensional. Yang saya lakukan terhadap perusahaan ini, saya mengembangkan perusahaan ini dengan meningkatkan fitur keamanan, promosi, pelayanan, dan kerjasama agar pengguna semakin nyaman. Oke, semuanya untuk kelompok 4 kita persilakan untuk bertanya dan juga mengevaluasi. Silakan. Oke. Dari pendapat aku, dari PPT-nya itu udah bagus, udah rapi juga, terus udah dipahami juga. Tapi dari segi penyampaiannya itu masih kurang karena masih ada beberapa yang masih ya, terus udah dikuasai dulu materinya. Pertanyaannya? Ya, silakan. Mengapa Jenius menguasai seluruh pasar perbankan di Indonesia? Karena masih kalah besar dibanding bank konvensional yang sudah lama berdiri. Oke, semuanya mungkin cukup sampai sini. Udah kambing, Kalau nanya, udah akan kambing. tutup. Terima kasih sudah menonton semuanya. Kami pamit undur diri. Terima kasih semua.